Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di kajian syarah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhdum karangan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di mana Rasulullah SAW sudah selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy dan Rasulullah sudah sampai di tujuan. Nah, cuma Rasulullah SAW ini tidak langsung ke kota Madinah, singgah dulu ke Quba. Syekh Shafiyur Rahman menggambarkan, kata beliau, wa fi yaumil itsnain As-Samin Rabiul Awal, jadi di hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Nah, tahun 14 kenabian itu yang disebut dengan 1 Hijriyah. Wahya sanatul ula min hijrah al-muwafiq as-salis wa 20 September. Nah, hari ini kita tanggal 19 September. Nabi itu sampai ke Quba 23 September. Nazala Rasulullah SAW di Quba. Nabi sampai di Quba. Itu kan zaman Nabi 23 Septembernya 8 Rabiul Awal. Nah, hari ini ada selisih sedikit. Kenapa bisa selisih? Karena memang tahun Hijriyah lawan tahun Masehi selisih harinya ada sama. Jadi bisa berubah. Nah, di kitab Rahmatan lil Alamin ini, wa fi hadzal yaum tamma umruhu sallallahu alaihi wasallam 53 aman kamilan. Jadi di saat Nabi hijrah itu umur Nabi pas 53 tahun. Ini hitungan hijriah. Kada kurang ada lebih. Wa tamma ala nubuwatihi 13 aman kamilan inda man yaqul innahu uqrima bin nubuwah fi asamin fi at-tasi' Rabiul Awal min amil fil. Dan di saat itu juga tepat usia dakwah beliau 13 tahun. Umur 53 tahun dan usia dakwah atau Nabi ini dapat wahyu itu sudah 13 tahun itu. Apakah ini mempengaruhi? Jadi tahun-tahun itu sangat mempengaruhi. Para sejarawan ada perbedaan mengenai masalah tahun ini. Jadi Nabi sampai dulu di Quba, nama tempatnya Quba. Qala Urwah bin Zubair. Urwah ini adalah saudara Abdullah bin Zubair, salah satu ulama yang luar biasa, salah satu fuqahaus sab'ah, 7 ulama legenda lah di Madinah. Ini Urwah bin Zubair. Urwah ini kan anak Zubair. Zubair ini memiliki istri namanya Asma binti Abu Bakar. Nah, jadi Urwah ini anak Asma tuh. Asma itu ya saudarinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Urwah ini sama kayak Abdullah. Urwah ini sama seperti Abdullah dari jalur ibu Asma itu adalah anak Sayyidina Abu Bakar. Dari jalur Acil Siti Aisyah itu adalah istri baginda Rasulullah SAW. Itulah kenapa jadi Urwah ini termasuk ulama, ya karena keluarga beliau ini luar biasa. Nah, beliau bercerita, Urwah ini sami'al muslimun bil Madinah bi makhraji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah fa kanu yaghduna kulla ghadatin al harrah fa yantadhirunahu hatta yaridahum harra dhahirah fa anqarabu yawman ba'dama atalu intidharahum.
Jadi orang-orang Madinah itu ketika mendengar Rasulullah SAW mulai keluar kota Mekah, orang-orang Madinah nih itu menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah SAW. Kita ingat beberapa pertemuan sebelumnya yang bertamuan lawan Nabi Muhammad hanya orang-orang yang waktu baiat. Yang pertama kali itu kan kurang lebih 6, itu yang pertama kali beriman kepada baginda Rasulullah SAW ada 6. Tahun berikutnya itu terjadi baiatul aqabah lula, itu ada berapa? Ada 12. Tahun berikutnya itu baiatul aqabah as-saniyah yang kedua, itu yang berbaiat ada 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Berarti kalau secara historis yang melihat Nabi langsung pakai mata kepala itu yang orangnya ini aja. Nah, pinandu lawan Nabi orangnya ini aja. Sehingga ya yang di Madinah, yang ingin beriman waktu di Madinah itu kada tahu Nabi ini siapa itu. Mendengar-ngaran, belum tahu orangnya. Dan saat Nabi keluar kota Mekah, ada kabar Nabi hijrah, orang-orang Madinah ini menunggu kedatangan Nabi setiap hari. Nah, kata Urwah apa? Faqanu yaghduna kulla ghadatin lahar. Mereka selalu menunggu kedatangan Nabi di tapal batas kota. Misalnya Banjarmasin menghadangi di Handil Bakti, di Semangat menghadangi di muka Kremalen gitu. Menghadangi datang di Harrah tuh di batas kota. Bilanya siang hari hatta yaridahum harra dhahira. Kalau sampai siang panas, kayaknya belum harinya nih kembali ke rumah. Saking rindu dengan kedatangan baginda Rasulullah SAW. Ini berlangsung setiap hari tuh. Kenapa mereka tahu? Ya kan teman-teman sahabat yang lain itu sudah dahulu hijrah mengabarkan Nabi nanti akan datang. Nah, setiap hari itu. Sampai pada suatu ketika falamma awu ila buyutihim aw farajulun min yahud ala utum min atamihim li amrin yanzuru ilaihi fa basara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi mubayyadin yazuru bihim ashab. Nah, sampai pada suatu ketika ada salah seorang Yahudi ini sebagaimana sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, mereka ini kalau dibanding orang Madinah, dibanding Aus dan Khazraj, orang Yahudi ini sebenarnya lebih menunggu kedatangan baginda Rasulullah SAW karena memang di kitab mereka akan ada nabi yang terakhir. Jadi orang Yahudi ini memang hijrah ke Madinah, asalnya kan bukan orang Madinah, hijrah ke kota Madinah memang untuk menunggu nabi yang terakhir. Nah, tapi yang masalah lain, ada yang beriman, ada yang kada itu. Ada beriman, ada kada, gara-gara ternyata Nabi Muhammad ini bukan dari Bani Israel, dari orang-orang Arab. Cuma secara umum orang-orang Yahudi ini memang menunggu kedatangan baginda Rasulullah SAW. Kita bisa lihat bagaimana psikologi orang menghadangi orang datang tuh nah. Rasanya tuh nah kayak apa? Menghadangi orang datang tuh menyenangkan lah. Harap-harap cemas orang Madinah seperti itu. Sampai ketika ada orang Yahudi ini melihat Nabi datang, langsung berteriak dengan sekuat tenaga, "Ya ma'syaral Arab, hadza jaddukumul ladzi tantazirun." Fasaral muslimuna ila silah wa talaqqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahril harrah. Jadi ketika orang Yahudi ini, salah seorang Yahudi berkata, "Wahai orang-orang Arab, inilah orang yang kalian tunggu-tunggu." Langsung kaum muslimin waktu itu bergegas sambil membawa senjata. Kayaknya memang tradisinya lah waktu itu kemana-mana membawa senjata. Ya kayak Jerulun semalam, amun kayak di wadah kita tradisi tahun 80-an 90-an kemana-mana bawa lading. Tapi ini pinang unggar tuh namun lading tuh kada bawa tajak tuh nah, model kayak itu. Kayaknya orang Arab tuh waktu dahulu tuh kayak itu kemana-mana membawa. Sampai menemui Nabi dan terjadi interaksi lah. Nah, qala Ibnu Qayyim juga meriwayatkan ini kaum muslimin bertakbir waktu Nabi datang. Allahu Akbar. Ini di perkampungan ngarannya kampung Bani Amir bin Auf. Perkampungan Bani. Sebagaimana di kota Mekah, Madinah itu mirip-mirip kayak itu juga. Jadi perkampungan itu berdasarkan kabilah-kabilah. Di Mekah itu kan ada kabilah Bani Hashim, kampungnya di sini. Kabilah Bani Muthalib di sini. Kabilah Bani Makhzum di sini. Kabilah Bani Adi, Muhammad Sayyidina Umar di sini. Bani Taim, Abu Bakar di sini.
Bani apa namanya nih Umayyah di sebelah sini gitu. Nah, rumah Arqam bin Abil Arqam itu disidinkan orang Bani Makhzum. Rumah Al Arqam itu dipilih, ya itu merupakan kejutan. Jadi kan ada kaum menangguh karena kan Bani Makhzum ini kabilah dari Abu Jahal, kan tidak mengira. Itulah jadi dipilih tempat dakwah. Orang Madinah dan sekitarnya kayak itu juga kampungnya. Bani ini di sebelah sini. Nah, Nabi ini di Bani Amr bin Auf. Wa kabbaral muslimuna farahan biqudumihi wa kharaju liliqa'ih fatalaqaw wa hayyuhu bi tahiyatin nubuwah. Dan kaum muslimin bertakbir dan gembira dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memang keluar kota untuk menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqau wa hayyuhu bi tahiyatin nubuwah, dan mereka menyambut dan mengucapkan selamat dengan kedatangan Nabi ini. Fahdaqu bihi mutifin haulah wasakinah taghsyah wal wahyu yanzil alaih. Nah, berkenaan Nabi sampai ke Kuba ini turun ayat di surah At-Tahrim ayat 4. Fa innallahu wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Lalu masih riwayat si Urwah bin Zubair, fatalaqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adala bihim dzatal yamin hatta nazala bihim fi Bani Amr bin Auf wa dzalika yaumul itsnin min syahri Rabiul Awwal. Faqama Abu Bakar linnas wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samitan fatafiqa man jamil ansar mimman lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi waktu datang Sayyidina Abu Bakar ini berdiri, Nabi duduk aja itu. Orang muslimin ini menemui Nabi itu. Oke lah, mungkin cahaya matahari misalnya dari sini, Sayyidina Abu Bakar ini pas berdiri, Nabi duduk. Jadi Sayyidina Abu Bakar melindungi Nabi supaya kadang kena panas. Nah, saat itu orang-orang yang belum pernah melihat baginda Rasulullah ini yang dinaungi. Nah, berarti ini yang Nabi, karena Nabi yang dinaungi. Oh, ini Nabi. Ini bagi yang belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkenaan dengan melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga dari standar para ulama untuk menjadikan seseorang itu sahabat melihat Nabi. Jadi yang ngaran sahabat itu adalah betamuan Nabi. Betamu itu jelas melihat, beriman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan Islam, itu ngaran sahabat. Adalah nang kada kayak itu, ada betamuan Nabi kada beriman, meninggal dalam keadaan kafir, banyak loh. Orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Betamuan Nabi beriman kemudian kadang meninggal dalam keadaan muslim. Ini berarti murtad, ada kayak itu. Kayak Ar-Rajal bin Unfuah. Ada yang betamuan Nabi tapi kada beriman waktu Nabi hidup. Pas sudah Nabi meninggal hanya beriman. Ada juga yang waktu Nabi hidup beriman, meninggal dalam keadaan beriman, tapi kada bertemuan Nabi. Ini kayak Uwais Al-Qarni. Ini menurut ulama kada dinamakan sahabat. Jadi cara ukuran sahabat. Nah, sahabat paling terakhir, maksudnya ini dikatakan sahabat itu paling terakhir waktu Haji Wada. Jadi Haji Wada itu kan kaum muslimin seberatan itu kumpulan, sahabat beratan itu ada. Nah, berapa belas ribu yang ada waktu itu, asal inya hadir di ujung mana tuh, melihat Nabi halus dia, itu masuk dalam kategori sahabat. Nah, pengkategorian ini nanti akan mempengaruhi dalam periwayatan hadis. Ini memang, oh ini sahabat Nabi, ini tabi'in, itu kan mempengaruhi. Jadi ketika disebutkan ini sahabat, ini tabi'in, itu kada sekedar pengenalan aja, desain profil, kada. Itu akan mempengaruhi dalam ilmu hadis. Karena bila salah menentukan ini sahabat ataupun tabi'in, riwayatnya ini jadi bermasalah. Rumusnya itu kan kayak ini. Nabi bepandir, sahabat meriwayatkan, lalu ke bawah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bila ada tabi'in menyambat kayak ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu secara historis kada mungkin, karena tabi'in itu kada bertamuan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bila ada kayak itu apa bang? Nah, ini yang oleh para ulama hadis ngarannya hadis mursal.
wa mur ujar anu di syair Baiquniyah tuh wa mursalun minas sahabi yusaqat. Hadis mursal itu hadis yang tabiin langsung menyambat qala Rasulullah. Kada dia menyambat sahabatnya. Nah, salah satu hadis mursal yang terkenal itu adalah hadis mursal dari Sa'id bin Musayyib. Nah, Sidin banyak menyambat qala Rasulullah SAW. Nah, oleh para ulama di Sidin ini termasuk tokoh tabiin, ulama besar tabiin. Anjak nyebut qala Rasulullah SAW. Nah, lalu ulama merumus kayak apa hadis mursal dari Sidin ini? Karena sekalinya Sidin ini bilanya meriwayatkan hadis banyak dari mintu Hasidin. Mintu Hasidin itu Abu Hurairah. Nah, banyak dari Abu Hurairah. Maka oleh para ulama kemursalan Sidin ini kada langsung dipadahkan dhaif. Jadi hadis mursal itu termasuk pembahasan hadis dhaif. Nah, itu sebujurannya. Bila hadis mursal dhaif, nah itu kecuali itu. Kecuali ulama merumus kecuali bila ini nah itu. Bila hadis mursal itu masuk pembahasan di kitab Mustalahul Hadis mana aja, hadis mursal itu pasti masuk kategori hadis dhaif. Karena apa? Karena ada yang hilang, yaitu sahabat. Namun kita wahini Bang Jar, kayak apa? Ini lain. Kita ini kan ada sumbernya, misalnya hadis riwayat Muslim. Nah, kita tinggal buka Sahih Muslim, pasti ada sambungannya. Lain. Yang ulama dahulu tuh dasar harus kayak itu, karena tuh masih berkaitan. Itu sahabat tadi. Nah, termasuk yang bertamu Rasulullah SAW. Wasal Qarni itu kan kada pernah bertamu Nabi kan. Tapi istimewanya Sidin, Nabi malah menyuruh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bila bertamuan Wais Al-Qarni minta doakan. Nabi ini adalah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salah satu dari dua Umar masuk Islam. Itu istimewa kalau Sayyidina Umar. Tapi juga Nabi malah menyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu minta doakan lawan Wais Al-Qarni. Padahal Wais ini kada pernah tetamu Nabi. Berarti amun yang ngaran istimewa itu tidak hanya terbatas di kalangan sahabat, bisa jadi masa sesudah sahabat itu jadi orang istimewa. Sampai wahini yang ngarannya orang istimewa gitu. Potensi anak jadi orang istimewa tuh nak awak gitu. Jadi orang soleh. Kadang akhir zaman pintu orang soleh tertutup dah, ada masih terbuka gitu. Masih terbuka. Yang kayaknya kan juga akhir zaman yang bertarung lawan Dajjal pengikut Nabi Isa, Imam Mahdi, yaitu orang soleh waktu itu gitu. Jadi kita bisa kehabisan. Habisnya itu apabila orang soleh di muka bumi ini pas ada yang rihun latifah, ada angin lembut yang mencabut seluruh roh umat muslim seduniaan. Nah, itu hanya habis. Kada ada lagi yang beriman pada Allah, masjid kosongan berataan seduniaan. Alpat Bang kosong juga. Masjidil Haram kosong, kosong. Karena orang muslimin sudah habisan. Ini posisi makanya ujar Nabi kan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunhum. Itu mempengaruhi derajat dan kualitas. Kalau dalam pembahasan sirah ini kita akan menemukan kisah politik. Nah, apalagi kita para tahun-tahun politik nih banyak membaca kisah sahabat tentang politik, yang mana itu akan menguji keimanan kita. Sayyidina Ali ahli surga, sepupu Nabi, salah satu as-sabiqunal awwalun, umur 10 tahun sudah masuk Islam, kada pernah menyembah berhala. Sayyidina Ali. Zubair bin Awam as-sabiqunal awwalun, disiksa karena masuk Islam. Talhah bin Ubaidillah termasuk as-sabiqun awwalun juga. Termasuk al-asyarah mubasysyirina bil jannah. Sudah. Muawiyah bin Abi Sufyan itu katibu wahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis Al-Qur'an, termasuk sekretaris Nabi. Sidin ini bening sanak lawan istri Nabi, ipar Nabi. Ummu Habibah itu kan anak Abu Sufyan, ding sanak Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu Sayyidina Ali jadi khalifah, ini terjadi 2 pertempuran besar, perang Siffin dan perang Jamal. Itu sahabat seberatan ahli surga kan. Bakalahinya lain bakatekan ada betimpas. Luar biasa tuh.
Kayak apa bang kita? Nah makanya ulama tuh merumus tawakuf. Tawakuf itu kan artinya ya dah kita kada komentari level kita tuh jauh benar. Kisah faktanya itu ada, mengomen kada itu. Karena apa? Buan Sidin tuh sudah dijamin dah surganya. Kita asal tahu kisahnya dah. Dan itu sebenarnya berlanjut. Jadi bilangnya kan yang paling terkenal itu adalah perang Siffin, perang Jamal itu. Itu ada jilid 2-nya. Jilid 2-nya apabila? Nah, jilid 2-nya itu kan ini imbah Sayyidina Ali meninggal diganti anak Sidin Hasan bin Ali. Saat itu Muawiyah, jadi kan perang Siffin, lalu terjadi perdamaian, sulh perdamaian. Nah, Muawiyah itu tetap memerintah di Syam. Sayyidina Ali itu kan di Kufah. Sayyidina Ali meninggal bulan puasa tahun 40 Hijriah. Lalu oleh kaum muslimin Sayyidina Hasan pengen aja jadi khalifah pulang. Sayyidina Hasan jadi khalifah. Bulan puasa Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Nah, bulan Rabiul Awalnya Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin kepada Muawiyah. Itu tahun 41 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Itu yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Sudah Sidin meninggal sekitar tahun 60 Hijriah. Diganti anak Sidin Yazid bin Muawiyah. Zaman Yazid ini meninggal pengarangnya nih Sayyidina Husain. Meninggal Sidin meninggal. Nah, anak Sidin ini Muawiyah Asani itu kada beliur hanya dari khalifah. Kada. Jadi sekitar 40 hari aja Sidin imbah abah meninggal, Sidin putra mahkota. 40 hari imbah abah meninggal, Sidin kada keluar, kada harus meninggal juga. Nah, lalu Abdullah bin Zubair di Mekah, Abdul bin Zubair ini dingsanak Urwah bin Zubair, dan Sidin ini anak Zubair, Abdullah bin Zubair. Orang pertama lahir di kota Madinah, orang muhajirin pertama yang lahir kota Madinah. Sidin memproklamirkan jadi khalifah di Mekah. Baiat sudah halal. Nah, Marwan bin Al-Hakam ini bukan Bani Umayyah, berkeluarga lawan Muawiyah. Ini asalnya gubernur di Madinah. Sidin standby aja padahal nak kada apa-apa. Sekalinya oleh orang-orang Bani Umayyah di Syam diambili. Pian kasini jigin, pian jadi pemimpin kami pulang ke sana Sidin ke Syam. Sudah ke Sidin ke Syam, di Syam di situ Sidin kata. Itu sedikit kayak dualisme bang. Cuma kada apa-apa. Nah, imbas Sidin meninggal, lalu bisi anak ngarannya Abdul Malik bin Marwan. Nah, kedua sebujurannya amunnya dalam buku sejarah itu yang di Asia itu Abdullah bin Zubair. Sudah. Di masa-masa genting tadi, Abdullah bin Abbas itu disuruh Abdullah bin Zubair supaya membaiat Sidin. Ini di kitab Al-Bidayah wan Nihayah ada kisahnya nih. Di kitab Al-Bidayah wan Nihayah termasuk kisah masyhur. Jar Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas baiat aku. Jar Abdullah bin Abbas kada kain aja jar menghadangi siapa di antara engkau lawan Abdul Malik bin Marwan nih yang menang siapa kira-kira kata nah menghadangi aja. Sampai Abdullah bin Abbas ini dikurung. Nah, Abdullah bin Abbas waktu perang Siffin, perang Jamal itu empat Sayyidina Ali. Nah, Abdullah bin Zubair waktu perang Jamal empat Abbasidin. Siapa Abbasidin? Ya Zubair bin Awam. Sudah kurung Sidin. Abdullah bin Abbas dikurung jadi tahanan rumah. Nemu orang kawan juga kata. Kawan sahabat tuh ahli surga beratan kata. Mbah itu pendukung Abdullah bin Abbas ini ada maambili ke Mekah menyelamatkan. Ujar yang pendukung Abdullah bin Abbas kayak apa aja langsung kita habisi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Abbas kadusah tulak Sidin ke Taif sampai meninggal Abdullah bin Abbas. Nah mbah tu kada lawas Abdul Malik bin Marwan ini bisi panglima yang tanpa ampun kada begaduh sahabat Nabi kasih siapakah dibabat habis ngarannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah itu yang menyerang Mekah Masjidil Haram, itu yang menghabisi Abdullah bin Zubair sampai meninggal. Waktu Abdullah bin Zubair itu meninggal, Abdullah bin Umar datang ke Mekah. Ke Mekah itu kan apa sih Din menjagai benarnya. Sampai ada momen di mana Al-Hajjaj bin Yusuf ini khutbah lawas benar. Lawas kayak itu nah. Mungkin lebih sejam kalau lawas benar. Sampai Abdul bin Umar ini gerigitan langsung berdiri Sidin. Kasih sembayangan aja kita jar kelawasannya khutbah dah.
Cuma Abdullah bin Umar ini orangnya santai aja, kada anak menambahin apa-apa tuh. Nah, imbah yang Abdullah bin Zubair meninggal, Abdul Malik bin Marwan itu yang jadi khalifah kaum muslimin. Dalam sejarah tuh kayak itu rumusnya. Abdul Malik ini disiding sanak, ngarannya Abdul Aziz. Abdul Aziz itu jadi gubernur di Mesir. Nah, itu abahnya Umar bin Abdul Aziz. Dia berding sanak. Abah Abdul Aziz bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan. Nah, Abdul Aziz itu bisa anak ngarannya Umar bin Abdul Aziz. Itu yang di masa berikutnya jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini kan Umar, Abah Sidin, Abdul Aziz. Nah, Mama Sidin itu adalah cucu Sayyidina Umar. Mama Sidin itu adalah cucu Sayyidina Umar. Cucu Sayyidina Umar, kenapa karena anak Sayyidina Umar itu kan kawin lawan yang menjual susu. Ingatlah pian lah. Kan ada anak orang berjualan susu, dua budak beranak, lalu nang binian ini jangan main. Jadi Sayyidina Umar kada boleh mencampur. Nah, itu kan dikawini oleh anak Sayyidina Umar. Nah, anaknya tuh lahir bebinian. Bebinian itu jadi mamanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, kisah sejarah ini akan berhubungan lawan kisah hadis. Itu akan berhubungan juga lawan apa ngarannya nih sejarah Islam. Ini ada berhubungan juga lawan ibrah kita gitu. Kayak para sahabat. Cuma yang jelas bilanya levelnya sahabat, bilanya itu ada tulisan sudah ini sahabat. Jangan coba-coba mau macam-macamnya gitu. Karena Al-Qur'an sudah menjamin radhiyallahu anhum. Kisah sejarah faktanya kita tahu, mengomen kada. Nah, itu sangat penting. Fakta sejarah ya memang harus kayak itu. Cuma mengomen kada itu. Karena levelnya kita beda. Karena tetamu itu yang masa-masa itu. Nah, jadi orang-orang Madinah ini ketika menyambut baginda Rasulullah SAW, mereka sangat gembira tuh. Nah, wa kanatil Madinah kulluha qad zahafat lil istiqbal wa kana yawman masyhudan lam tushhad al Madinah mithlah fi tarikhiha. Jadi saat itu nih jar Syekh Sofiyur Rahman, Madinah ini sangat bergembira dengan kedatangan baginda Rasulullah SAW lil istiqbal untuk menerima Nabi itu, karena belum pernah terjadi nang kayak ini. Embah apa ngapa? Karena Madinah ini selama ratusan tahun yang terjadi hanya perang saudara terus. Kadeda yang momen bersatu bersama-sama untuk tujuan bersama. Kadeda bersatu penduduk Madinah untuk satu tujuan. Kadeda tuh. Karena ini bertahun-tahun sudah perang saudara. Nah, kedatangan baginda Rasulullah SAW ini secara tampilan, secara sosial, secara semangat juga itu melahirkan sesuatu yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Mereka bersatu menunggu Nabi nih, orang yang sangat ditunggu. Dan ini dalam sejarah Madinah luar biasa. Lam tushhadil Madinah, belum dilihat di kota Madinah yang seperti ini, menunggu kedatangan seseorang. Nah, wa qad ra'a al-yahud sidqa bisyarati Habaquk an-nabi. Jadi orang Yahudi ini melihat kebenaran bisyarah, kabar gembira tentang kenabian. Di sini dituliskanlah ngaran nabi Yahudi itu nama memadahkan ngarannya Habaquk ngaran nabinya. Iyalah itu jar termasuk nabi yang kada diketahui, kada tahu juga bang lah. Kada tahu. Cuma Syekh Sofiyur Rahman ini dapat naskahnya ini ngaran nabi Yahudi yang memadahkan tuh Habaquk ngarannya. Bisa ya sebelum Nabi Isa, kada tahu bang. Cuma yang jelas Yahudi sudah dipadahkan. Nah, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ala Kulsum ibn Hadam. Jadi Nabi ini singgah di rumah Kulsum bin Al-Hadam. Di Quba. Nah, wa makasa Ali bin Abi Thalib bi Makkah salasan hatta adda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i'a allati kanat indahu linnas thumma hajara masyian ala qadamai hatta lahiqahuma bi Quba wa nazala al-Kulsum ibn Hadam. Kan semalam kisahnya Sayyidina Ali itu tulak bedudi. Nah, bedudi sidin 3 hari. Jadi waktu 3 hari dipakai Sayyidina Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan. Termasuk aneh juga gawin Sayyidina Ali nih. Anehnya kenapa gerang? Anehnya itulah orang nembet titip ini yang memusuhi Nabi. Dakwah Nabi kada percaya, kisah Nabi kada percaya, tapi bertitip barang lawan Nabi itu aneh benar. Masalah dunia percaya lawan Nabi, masalah akhirat kada percaya. Kayak ambigu tuh
Nabi ini pengeramput, tapi saat bersamanya percayalah Nabi itu. Aneh. Nah, Sayyidina Ali itu menggawe itu membelikan barang dulu. Belikan barang, sudah selesai. Apa? Summa hajara masyian ala qadamih. Sayyidina Ali hijrah berjalan mulai Mekah ke Madinah. Matullah sebenarnya. Singal Sayyidina sorangan ya. Kayak apa Sayyidina Ali itulah. Apa namanya? Jadi Sayyidina Ali itu ibaratnya tuh kayak Anas bin Maliknya tapi versi Mekah. Nah, kan Anas bin Malik waktu ini Nabi datang ke Madinah. Mama Anas tuh langsung datang lawan Nabi. Nabi, ini anak ulun Anas. Biar aja Mbah Adam lawan pian terserah aja disuruh apakah. Iya aja Nabi. Anas ini macam-macam disuruh Nabi macam-macam apakah digawi Anasnya. Nah, Sayyidina Ali itu waktu di Mekah Sayyidina disuruh-suruh karena Sayyidina di rumah Nabi, Sayyidina Ta'anum, Sayyidina macam-macam disuruh. Sayyidina Ali ini kan sudah di rumah Nabi sebelum Nabi Muhammad dapat wahyu. Yang kisah dulu ada juga Abu Thalib ini termasuk miskin, anak banyak. Lalu jar Abbas, ya Muhammad kita bantuin Abu Thalib nih menggaduhkan anak. Ayo aja Nabi. Aku menggaduh Ja'far, ikan menggaduh Ali. Ayo aja Nabi. Jadi Ali itu di rumah Nabi. Makanya Nabi pas dapat wahyu, sini masuk Islam langsung. Jadi harus di rumah Nabi bantuin Nabi macam-macam ya. Termasuk jadi mata-mata Nabi gitu, melilihtakan gitu. Kan kita kayak itu loh rencak. Nak lihat tipang di muka tuh siapa dulu jar? Enggak bahaya. Anak disuruh dulu. Oh anu bahaya. Oh iya ibu lawang. Lihat tipang anak. Woi padi abahnya kadeda. Abah jar abah tadi abah kadeda aja. Anak juga disuruh. Nah, tugas Sayyidina Ali itu di Mekah kayak itu nah. Sampai ini. Nah, tapi kalau yang hijrah ini umur Sayyidina Ali sudah berapa? Sudah 23 tahun. Sudah remaja. Nah, Sayyidina hijrah berjalan. Ini seikong sahabat hijrah berjalan pian. Kada manusia kayak apa ya? Kita kada soyoyo lah berjalan nah, mulai sini kepal 6. Nah, tah hingus dah. Warung asal duit banyak, warung ada aja kau bersinggah. Sayyidina Ali dahulu kada kau kayak itu. Ada sumur nah datangi soalnya fata morgana terus pulang. Ini beda lawan Sayyidina lawan Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad lawan Sayyidina Abu Bakar nih ada tunggangan. Sayyidina Ali ini batis suara, batis saja Sayyidina dasar berjalan. Itu makanya para sahabat nih dasar kada kau ditawar-tawar tuh nah. Sahabat nih dasar yang ahli maksiat sahabat itu ada. Ahli Badar itu dijamin surganya dah. Nah kalau ditawar-tawar tuh. Jadi ada waktu hendak Fathu Makkah. Orang kada ingat ngarannya. Sayyidina ahli Badar, veteran Badar membocorkan ke keluarga Sayyidina di Mekah. Bocor memang kada sampai surat itu nah, kada sampai. Cuman nih membocorkan isi suratnya tuh kayak ini nah, wahai keluargaku di Mekah, kami hanya hendak menyerang Mekah, hati-hatilah, membocorkan. Luar biasa nih. Ada sahabat nah itu. Tapi Sayyidina ini apa? Veteran Badar, diampuni dosanya. Nah itu sahabat tuh jaminannya tuh nah macam-macam jamin sahabatnya amun ahli Badar itu jaminannya bukan ahli Badar kayaknya yang umpat bai'atur ridwan waktu sulhu Hudaybiyah ada juga jaminannya makanya yang di Al-Quran tuh radhiyallahu anhum tuh dah kata mati dah ada kalau ditambahin lagi itu makanya sahabat luar biasa berarti ini sebaliknya lah amun ada orang amun bahasa Banjarnya mempahawai bahasa Indonesianya lah meremehkan sahabat. Nah, itu berarti bermasalah sebujurnya di masalah akidah. Mungkin ada menganggap, ayo sahabat itu kan manusia biasa. Bujur. Sahabat itu manusia biasa. Ada salah, ada nama dosa juga. Ada yang telawani Nabi, ada yang disangsi Nabi. Kayak Ka'ab bin Malik itu disangsi Nabi loh. Orang tolakan perang Tabuk. Sidin lagi mengatam kurma bang lah. Kayaknya gini sumat aja, dikit lagi mengatam tuntung aja, dikit lagi. Belum tulakan juga, dingin sumat aja. Sampai orang bulikan perang, nah tertinggal. Orang munafik dikiawi Nabi, tapi bak rambut Nabi macam-macam alasan. Garing lah, apalah panci buntus lah ada bang. Ka'ab bin Malik jujur, ulun Nabi sehat walafiat, duit ada, cuma sibuk memanen buah, sibuk panen lalu kada tertulak. Jadi Nabi hadangi sanksi dari langit. Hukumannya apa? Kada dipandiri seduniaan semadinhan kada boleh memandiri. Binigin kada boleh juga memaraki. Kayak apa pian lah.
ini langsung sanksi dari langit loh. Ibarat kita tuh dari DPC lah. Jadi datang ke masjid, DPC ada suratnya, surat edaran. Ini langsung ayat Al-Qur'an loh. Ini surat edaran. Kita harus dari Allah Ta'ala lah, surat edaran DPC aja. Itu bilangnya datang kadosa diherani. Nah. Kayak itu ya kan. Apakah itu nanti gawe? Ini langsung dari Allah Ta'ala. Jangan diherani, jangan diparaki. Biar kabin malik bumi ini rasa sesak. Kada kok dipandiri, Bang. Kawannya kayak mau mandiri, tapi kada boleh. Mau mandiri itu kena berdosa. Ada sahabat nang kayak itu. Mbah itu pulang pas turun ayat hukumannya berakhir, himong seberataan. Alhamdulillah sudah kawa dipandiri ini jar. Iya jar anak bener pandar kada. Amun wah ini masih mending. Kau mulai status guys kada diherani semasjidan masih awal. Ini ada sahabat nang kayak itu. Tapi apa? Ini levelnya sahabat. Kada kita bandingkan. Nang mewaluhi Nabi ada juga. Mungkin ada kisahkan Nuaiman ngarannya. Nuaiman ini termasuk ya pelawak zaman Nabi lah. Nabi ini ada hadiah gesan pian jar. Makanlah Nabi lah. Rasanya buah, Bang. Makan Nabi. Ya aja Nabi. Jauhnya ada lawas datang. Nabi jar Nuaiman pian bayar aja. Nah, jar Nuaiman Nabi ujar Nuaiman tadi pian nang bayar buah nih. Nah, jar Nabi ambil barang orang waras sekalinya. Kira memberi bujuran, ambil barang Nabi membayari jar. Makali Nabi ada nang kayak itu sahabatnya. Cuma ini sama veteran Badar. Itu yang anehnya jar kenapa bisa kayak itu. Sahabat itu adalah hum al-mukhtarun, orang-orang yang terpilih. Jadi ketika kita berbicara Nabi, itu ada sahabat yang macam-macam. Ada yang kayak tipenya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itulah kada pernah kalah kayak apa sih? Track rekornya itu nang perang kada pernah kalah. Sidin tuh menang sebelum bertanding. Nah, itu dah. Musuh tuh takutan. Kayak apa ya lah jadi perang Tabuk. Lain perang Tabuk, Bang. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu Khalid hanya masuk Islam. Umpat perang. Nah, di perang itu kan asalnya Ja'far memimpin perang, meninggal Sidin. Tangan Sidin pagat keduanya. Makanya bisi sayap, yaitu pagat keduanya meninggal. Bah itu ada abahnya Usamah Zaid bin Harithah, situ juga meninggal. Kayaknya kada ada lagi nih tokoh senior, paksa Khalid memimpin. Pasukan sedikit, musuh banyak. Wah, Khalid kayak apa nih? Nah, Sidin dasar ahli perang. Yang di sayap kanan Sidin hurupakan ke sayap kiri, yang di muka hurupakan ke belakang. Jadi musuh melihat, lain orangnya. Berarti ada tambahan nih. Barangnya orang-orangnya itu juga. Pemain cadangannya habis. Ya kiper disuruh tendangan penalti kada masuk. Nah, alah. Sekalinya dari situ itu awal Khalid bin Walid enggak ada salah lah yang umpat perang kaum muslimin. Nah, dia tipenya kayak Khalid bin Walid pulang yang di lapangan aja. Kada ada malam ini insyaallah pengajian sahabat Nabi Khalid bin Walid kada Sidin. Yang tipe tuan guru tuh kayak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, itu tipe-tipe tuan guru. Khalid bin Walid ini spesial di lapangan. Orang lapangan, ya siap komandan dah. Turun. Beda-beda sahabat. Jadi tapi walaupun sahabat itu kada maksum, sudah dapat jaminan dari Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kondisi Madinah waktu Nabi datang itu ya sangat bergembira gitu. Apalagi Sayyidina Ali itu kan terdudi, Sidin berjalan sampai ke Madinah berjalan gitu. Ini nampak tilas lezat bener nih. nampak tilas Sayyidina Ali nah coba pian. Yo bener tuh dah. Tuh lawan uyuh-uyuhnya tuh. Kadu sambo banyu juga. Syari sumur nah tuh luar biasa. Mungkin kita renyak nampak tilas mungkin Pangeran Antasari atau apa. Nampak tilas Sayyidina Ali nah tuh mantap. Nah, Mbah tuh sudah. Lalu Nabi sembahyang di Kuba. Wa assasa masjida Kuba wa shalla fihi. Lalu Nabi pertama kali mulah masjid itu di Kuba, lain di Madinah. Karena Nabi singgah di Kuba dulu. Di Kuba mulah masjid, Nabi sembahyang di sana. Wa huwa awwalu masjidin ussisa 'alat taqwa ba'da nubuwah. Ini masjid yang pertama dibangun atas ketakwaan. Ini maghrib lah. Sudah. Falamma kana yaumul khamis, yaumul jum'ah raqiba bi amrillahi lahu Abu Bakar radifahu wa arsalala bani Najjar akhwalihi faja'u mutaqallidin suyufahum
fasara nahwal Madinah wa hum haulahu. Nah, penutup di malam hari ini. Jadi imbah sudah tuntung di Kuba, maulah masjid, sembahyang di sana. Jadi Masjid Kuba ini dasar alat takwa tuh maksudnya sudah beriman maulahnya tuh nah. Hanyar Nabi tulakan dahulu ke Bani Najjar. Nah, Bani Najjar ini siapa gerang? Kan inilah Nabi Muhammad ini Muhammad bin Abdullah. Abdullah tuh kawin dengan perempuan namanya Aminah. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kawin lawan perempuan ngarannya Fatimah. Fatimah binti Ammar Al-Makhzumiyah. Al-Makhzumiyah ini sekobilah lawan Abu Jahal. Nah, Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini kawin lawan ngaran bebinian Salma. Salma itu binti Umar. Sidin dari Bani Najjar. Si Salma nih. Salma ini dari Bani Najjar. Bani Najjar katanya. Itulah kenapa dalam sejarah disebut Bani Najjar ini akhwal dingsanak mama, istilahnya kayak itu. Karena buhan Bani Najjar ini adalah keluarga Nabi jalur Paninian Bani Najjar. Ada pertemuan awas dah waktu bulan apa kayak itu nah. Abdul Muthalib ini rumah Sidin imbah Abasin meninggal. Imbah Muthalib paman Sidin meninggal. Harta Sidin itu diambil, paman Sidin yang lain Naufal ngarannya. Lalu ba'adu ke kafir Quraisy, harta ulun diambil jorong Quraisy. Ini lain urusan kami. Lalu Abdul Muthalib ini ba'adu ke paman Sidin di Madinah. Bebuhan Bani Najjar itu datangan tuh ke Mekah mengambil hak Abdul Muthalib, lalu dibelikan. Jadi Nabi sampai ke Madinah ini kada asing benar karena sudah ada keluarga Sidin bebuhan Bani Najjar jalur datuk, bininya Hashim ngaran Sidin Salma. Selanjutnya dukhulul Madinah insyaallah nih di pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.